Selamat datang guys. Senang berjumpa dengan kalian semua. Gue ucapkan terima kasih telah bergabung ke membership YouTube Hengki Guren. Pada konten membership kali ini gue akan berbagi sedikit cara gue farming gold, yaitu melalui invader guys. Nah, invader itu ada dua, invader kurus dan invader gendut. Kalau yang kurus itu gampang lah ya. Empuk, damage-nya gak sakit, dan skillnya gampang di dodge. Kalau invader gendut, dia lumayan alot, damage-nya sakit, dan skillnya tuh lumayan banyak, dan ada efek listrik dan kejutnya gitu guys. Nah, jadi sebelum run, pastiin dulu potion kalian itu ada premium sama veterannya. Misalkan potion yang nggak ada dan kalian ingin beli, untuk potion biasa itu bisa dibeli di Merchant Kelly, I'm so happy to see you. yaitu di sini. Satu kali teguknya itu seharga 7 silver. Untuk potion premium itu bisa dibeli di F11 atau cash shop. Ada dua, yang di NP ada. Ini seharga 50 cash per 5 nya, jadi satu pieces ini 10 DNP. Sedangkan yang pakai cash itu harganya, berarti ini 20 cash per sekali teguk guys. Jadi lebih murah pakai DNP. Berarti kalian lebih baik beli pakai Lavis ini. Oke guys, kita sudah sampai di gerbang tempat farmingnya, yaitu di gerbang portal FIC. Sebelum gua kasih tahu cara farmingnya, gua jelaskan dulu kenapa spot farmingnya itu di dungeon FIC guys. Kenapa nggak GDC dan RDC kan? Karena di FIC itu invadernya langsung muncul dan lokasi spawnnya itu dekat. Beda dengan GDC dan RDC. Kedua dungeon itu invadernya spawn setelah masuk portal kedua. Nah, jadi itu guys, kenapa FIC ya, invadernya itu langsung muncul lah intinya. Lalu masuk ke cara farmingnya. Ada dua skenario guys. Skenario pertama itu invadernya muncul, dan skenario kedua itu invadernya nggak muncul. Di skenario pertama, nanti gua cukup ngekill invadernya doang, terus gua ambil dropannya, lalu all party atau kembali ke town. Jadi gua nggak perlu kill boss dan clear dungeonnya. Cukup dengan waktu yang singkat itu gua udah bisa dapat 20 gold ke atas dari hasil harga invader itu. Dan misalkan hoki itu bisa lebih lagi itu guys. Di skenario kedua, jika invadernya nggak muncul, jangan langsung all party atau kembali ke town. Jadi gua akan nge-kill bossnya, nge-clear dungeonnya supaya dapat gold peran. Gift NPC juga dapat. Dan gift NPC itu berguna nanti membeli golden goose supaya repairnya lebih murah lagi 50%. Walaupun dengan waktu yang sedikit lebih lama daripada kill invader langsung cabut kan. Nah, sebelum masuk ke portal, jangan lupa ambil misi papan. Barangkali bisa saja kan gua dapat skenario kedua. Bagi kalian yang belum tahu, tanda muncul invadernya tuh di mana? Terus kan ada invader, akan muncul nanti notif di sini, di tengah layar agak ke bawah ya di sini. Tulisannya itu Dimensional Monster Invading. Kalau itu muncul, berarti ada invader. Kalau tidak muncul, berarti tidak ada invader. Nah, dari situlah gua akan menentukan skenario apa yang akan gua pakai. Oke, di sini nggak ada invader, jadi gua harus ngekelarin dungeonnya guys. Oke, gua sudah kill bosnya dan dapat gold, dan habis ini dapat gold lagi dari clear bonus max level ya. Di ID gua ada 6 karakter yang udah level 40, jadi max levelnya 6. Dan sebelum run tadi gua bawa 11 silver guys. 11 silver. Terus ada repair
Setelah gua repair dapatnya 5 gold, 34 silver lah berarti ya, 5 gold. Intinya 5 gold lebih lah, dan itu belum termasuk misi papan. Dan kalau nggak ada invader, nggak harus out party guys. Langsung saja kembali ke stack atau ke dungeon portal masuk. Ini misi papannya ya. Dapat satunya itu 69. Berarti 6 gold lah guys, 6 gold bersihnya ya. Kalau pakai golden goose. Soalnya tadi 5 gold 34 silver ditambah 70 lah, anggap nih 70 berarti udah 6 gold guys. Itu kalau nggak ada invader ya, skenario nya kayak gitu. Nah, ini skenario kalau invadernya muncul ya. Jadi cukup kill invadernya, ambil dropan, tabut, nggak usah dikelarin dungeonnya. Dan untuk lawan invader ini, kalian harus mengurangi darahnya 40% nya. Jadi sisain 60%. Dan perlu kalian ketahui juga, semakin banyak orang dalam party, itu semakin alot invadernya. Kalau solo kan empuk nih. Kalian kan udah lihat kan di live stream gua, kalau gua bawa 4 seberapa alot invadernya gitu. Dan untuk di FIC guys, tuyulnya ini harus dibikin equip ya. Kenapa? Karena bisa saja nanti invadernya ini atau invader yang gendut nyasar ke tuyul gua itu. Jadi bisa mati dan berujung kabur. Nah, itu juga sih yang kedua ya. Supaya invader itu nggak kabur, jangan sampai ada yang mati. Kalau yang tadi harus kurangi darahnya ya. Kalau di antara dua itu nggak bisa ngurangi darah sebanyak 40% dan ada yang mati, itu invadernya kabur guys. Makanya bagi yang punya banyak device dan ingin pindah ke VC kayak gua ya di live, itu tuyulnya harus di-equip, harus dibikin armornya. Murah kok modalnya guys. Gua udah coba dan itu menghabiskan 30 gold. Nah, ini dropannya nih. 3 essence, 2 diamond ya. Dan setelah dapat kill invader, langsung aja ke kota guys, langsung aja out, nggak usah dikelarin dungeonnya. Nah, cara tadi, baik skenario yang muncul invader atau invadernya muncul, itu diulang terus sampai FTG-nya habis. Dan cara ini efektif untuk yang punya banyak char dan merasa kesulitan untuk menghabiskan FTG hariannya guys. Dan karena kondisi setiap farmer itu berbeda-beda ya. Ada yang 1 device, ada yang 2, ada yang 3 dan 4 kayak gua. Itu ada keuntungan dan kelemahannya guys. Yang penting dan harus kalian ketahui lah. Untuk yang punya 1 device, cara ini worth it. Yang gue contohin kayak gini. Jika caranya itu banyak. Nah, keuntungannya itu bolak-balik tone-nya cepat kan. Bolak-balik tone ke portal itu cepat. Kelemahannya itu adalah semua char yang gua punya banyak itu harus di-build dan itu bisa nge-kill invader. Jangan kayak gini ya. Ini over ini. Bisa nanti pakai senjata biru. Dan itu kalian nantikanlah di konten selanjutnya. Intinya bisa kill invader deh. Build-nya ya, entah job apapun itu. Itu kelemahannya harus keluar gold banyak buat nge-build-nya. Lalu untuk yang punya 2 device atau lebih kayak gua ya, cara ini worth it dilakukan jika char kalian itu banyak dan memiliki job berbeda agar bisa saling buff. Job berbeda tuh kayak gimana sih bang? Kayak gini. Ada job MC, ada job priest, dan 1 damage. Misalkan char kalian yang gendong itu MC atau akro kayak gua, intinya ada deh buffnya salah satu. Misalkan kalian 2 PC,
misalkan ini akro adalah buff MC atau buff priest. Jangan MC, jangan akrobat, biar maksimal buffnya. Takutnya impadernya itu kabur kan, karena damage kita tuh nggak cukup. Keuntungannya bagi yang dua defense atau lebih kayak gua, itu semua char itu nggak harus dibuild. Jadi cukup char yang carry aja, yang solo gendong, itu yang dibuild. Gua kan ngebuild nih. Kemarin gua bilang di live itu 1k kan buildnya, sama plate juga yang epic. Jadi cukup char gendongnya saja yang dibuild. Nah, kelemahannya itu ada juga guys, bolak-balik tone-nya lama. Kalau yang satu device, dia bolak-balik langsung masuk, ambil misi papan, masuk gitu kan. Kalau yang punya banyak kayak kita, itu ambil dulu misi papannya, terus masuk satu char, ambilin dulu misi papan char kedua, ambilin dulu misi papan char ketiga. Dan gini guys, build char tuilnya ya. Nah, kelemahannya itu ini, char tuil itu harus dibuild biar gak mati. Walaupun dengan build minimalis, equip full biru ya. Nah, kayak gini char tuil gua. Mungkin kalian bisa tiru. Kepala itu ambil light ya. Soalnya yang gendut itu dia elemennya light. Dan kalau usahakan ada 10 lah. Ini kaki ini 10 nih gua bikin ya. Terus plate-nya life health 10 iron, biru aja level 40. Ini darahnya udah banyak. Darahnya udah 40.000. Dan cara farming invader efektif menurut gua ini udah gua lakukan di live. Udah gua praktekkan, udah gua build char tuyulnya, dan hasil dan untuk menghemat waktunya itu sangat terasa guys. Selain dua kondisi tadi, ada invader kill terus out. Kalau nggak ada invader, kita clearin kan dungeonnya. Nah, lalu bagaimana dengan cara farming yang seperti ini guys? Kita masuk benar-benar cuma cari invader doang. Jadi kalau nggak ada invader, kita langsung cabut. Nah, apakah itu efektif? Menurut gua ya, cara ini hanya worth it jika dilakukan kepepet doang. Kepepet FTG itu masih banyak dan udah mau reset FTG harian. Nah, jika tidak kepepet alias jadi rutinitas dari mulai farming sampai selesai farming, itu jujur menjadi pertanyaan juga bagi gua sendiri guys. Kenapa? Karena harus butuh lebih banyak char lagi. Ditambah gua belum menghitung biaya repair jika incar padan doang. Soalnya kalau gua kan harus banyak nih carnya. Caranya banyak, jadi harus dibuild satu. Dan ini harus di repair juga nih guys. Harus di repair juga nih equipnya. Kalau incar padan doang dungeonnya gak kelar, berarti nggak dapat gift-giftan dong. Dan otomatis nggak ada golden goose. Dan itu biaya repairnya gede. Nah, karena itulah gua belum ngitung guys, belum ngitung perbandingan full cari invader dan butuh berapa char, dan gimana marginnya dikurangi biaya repair 4 char gitu. Menurut kalian gimana guys? Gua pengen nanya itu sih. Dan mungkin dari kalian udah ada yang melakukannya. Nah, sampaikan pendapat dan pertanyaan kalian di komentar guys ya. Itu saja, sekian dari gua. Hengki Guren, izin pamit. 3, 2, 1.